2 miliar orang Islam di dunia yang teriak-teriak minta perlindungan kepada 7 miliar dunia. Ada 2 miliar orang Islam di dunia teriak-teriak minta perlindungan 7 miliar orang di dunia karena mereka diintimidasi oleh 7 juta orang Yahudi. Wah, ironik sekali. Jadi ternyata orang Yahudi yang cuma 7 juta ini berhasil mengintimidasi 2 miliar orang Islam di seluruh dunia. Nah, atau malah justru paus yang kulit hitam, ya, karena kemarin di Afrika mereka mengajukan petisi ke Vatikan bahwa pertumbuhan Kristen di Afrika itu begitu cepat sekali ya mengalahkan Islam ya, seperti yang diisukan oleh gereja karismatik dan yang lain-lain teori konspirasi bukan. Tetapi ini benar-benar ya, paus yang baru ini akan membuat kebijakan yang baru yang akan mempengaruhi peta politik dunia ya, antara Amerika, Eropa, dan Cina. Ya, Amerika, Eropa, dan Cina. Jadi juga adalah Vatikan akan runtuh, saudara ya. Tetapi kalau kemarin saya mendapat wangsit ya dengan meninggalnya wafatnya Paus Francis, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan tempatnya beliau dan pengabdian beliau yang luar biasa itu, saudara. Shalom Indonesia semuanya, shalom yang ada di YouTube dan yang ada di Zoom di seluruh dunia, shalom Eropa dan yang lain-lain juga. Haleluya, kita hari ini kita tentang konklav ya. Seluruh dunia menantikan konklav. Seluruh dunia, ajaib ya. Seluruh dunia, nggak yang Islam, nggak yang Kristen, Buddha, Hindu, ateis, semua menantikan konklav paus yang baru. Sampai hari ini kalau Anda lihat ya, semua kalau buka konklav live semua ya, mau di stasiun televisi di Amerika, di Inggris, di New Zealand, di Australia, di Indonesia, Kompas TV ya, live ya, konklav. Mereka semua menantikan konklav paus kita yang baru. Apakah paus ini akan paus dari Filipina, Paus Louis, atau salah satu paus radikal ya, sahabatnya Paus Francis tapi radikal dia ya. Dan kita tidak tahu apakah namanya, saya lupa tadi ya, saya udah catat lupa lagi, ya itulah pokoknya lah, nama-nama mereka memang susah. Nah, atau malah justru paus yang kulit hitam ya, karena kemarin di Afrika mereka mengajukan petisi ke Vatikan bahwa pertumbuhan Kristen di Afrika itu begitu cepat sekali ya mengalahkan Islam ya. Dan ya entah gereja karismatik, gereja presbiterin, Katolik itu gila-gilaan. Lalu mereka bilang ini saatnya untuk punya paus kulit hitam, dia bilang begitu ya. Atau malah justru Paus Louis yang orang Filipina, orang Asia. Tapi benar-benar pemilihan paus kali ini spread geografinya itu luas sekali ya, dari berbagai bangsa. Ini pertama kali ya di seluruh dunia ya, biasanya semua dari Eropa biasanya ya, saudara ya. Tetapi yang luar biasa kali ini spread geografinya, kulit hitam, Asia, yang dari mana-mana itu ya, kandidat-kandidat itu luar biasa sekali. Nah, cuman mengapa seluruh dunia menantikan konklav ini ya? Saudara, mungkin saya kurang pengetahuan di dalam masalah kepausan, konklav, segala macam organisasi gereja Katolik, saya nggak tahu. Tetapi siapapun yang menjadi paus ini akan menjadi penentu ya, penentu dunia baru ya, akan menjadi penentu dari new world ya, dunia baru. Apa yang dimaksud dunia baru? Ataukah new world order seperti yang diisukan Paus Francis dulu, tanda tangan new world order? Bukan, saudara. Bukan seperti yang diisukan oleh gereja karismatik dan yang lain-lain teori konspirasi, bukan. Tetapi ini benar-benar ya, paus yang baru ini akan membuat kebijakan yang baru yang akan mempengaruhi peta politik dunia ya, antara Amerika, Eropa, dan Cina. Ya, Amerika, Eropa, dan Cina. Karena Eropa sekarang ini nampaknya sudah berani membangkang terhadap Amerika ya. Wah, ajaib ya. Cuma saya ada ini ya, Menteri Polandia tadi pagi saya ketawa ya sampai ya. Ada 500 juta orang Eropa
meminta perlindungan dari 300 juta warga Amerika untuk melindungi mereka dari serangan 140 juta orang Rusia. Saya ulangi ya, ada 500 juta orang di Eropa minta perlindungan 300 juta orang di Amerika untuk melindungi mereka dari serangan 140 juta orang Rusia. Artinya 140 juta orang Rusia ini berhasil mengintimidasi 500 juta orang Eropa. Lalu si orang Eropanya minta tolong kepada yang jumlahnya lebih kecil 300 juta. Yang 300 juta ini harus ngelawan yang 140 juta. Ini kan ironi. Tapi si Perdana Menteri Polandia ini ngomong lagi, saudara. Tapi ya, that make me honest. Honest itu apa yang mengherankan, takjub. Bahwa ada 7 miliar. Bilangnya berapa ya? Ada, bukan 7 miliar ya. Kemarin ada sekitar 2 miliar ya, bilangnya ada sekitar 2 miliar di dunia. Ya, ada sekitar 2 miliar orang Islam di dunia yang teriak-teriak minta perlindungan kepada 7 miliar dunia. Ada 2 miliar orang Islam di dunia teriak-teriak minta perlindungan 7 miliar orang di dunia karena mereka diintimidasi oleh 7 juta orang Yahudi. Wah, ironik sekali. Jadi ternyata orang Yahudi yang cuma 7 juta ini berhasil mengintimidasi 2 miliar orang Islam di seluruh dunia. Ya, 7 juta orang Yahudi di seluruh dunia. 7 juta orang Yahudi di seluruh dunia berhasil mengintimidasi 2,5 miliar orang Islam di dunia, lalu teriak-teriak sama 7 miliar ngelawan 7 juta, saudara. Ngeri ya. Nah, ternyata keseimbangan ini, Paus Katolik adalah sebagai katalisator, atau sebagai buffer, atau sebagai penyeimbang, atau sebagai netralisir, atau apapun namanya. Ya, dari peranan gereja Katolik ini ternyata sangat besar di seluruh dunia karena umatnya sekitar 2 miliar lebih, saudara ya. Umat dan mereka ada di seluruh dunia dan mereka ada di dalam satu pemerintahan. Jadi seluruh orang Katolik di seluruh dunia ya ada di bawah satu pemerintahan Paus. Jadi seperti negara dalam negara. Sehingga di seluruh gereja di seluruh dunia ya atau ternyata Vatikan itu adalah sebuah negara di dalam negara yang masuk di dalam seluruh negara-negara di dunia dengan jumlah umatnya 2 miliar. Ya, jumlah 2 miliar orang Katolik di seluruh dunia kurang lebih ya. Katolik saja, kalau yang sama Kristen lagi kira-kira 2 miliar lagi, 4 miliar total ya. Tetapi ini Katolik ini benar-benar adalah organisasi terbesar di dunia. Ya, dan organisasi paling kaya, negara paling kaya di dunia. Ya, Vatikan ini negara kecil yang paling kaya karena uangnya di mana-mana. Kalau di total semua ini negara kaya sekali, saudara. Organisasi yang paling kaya di dunia. Ya, dan ini Paus ini adalah sebagai katalisator. Jadi kalau nanti Paus ini berpihak kepada siapa, jadilah itu, saudara. Dia bawa seluruh umat yang 2 miliar itu untuk berpihak kepada itu karena dalam hierarki gereja Katolik itu satu pemerintahan, ya, satu hierarki. Kalau Paus sudah bilang ini, ya sudah sampai ke bawah, nurut semua. Beda dengan orang Islam sendiri. Bikin fatwa apapun, fatwanya beda-beda. Kalau Paus sekali keluar fatwa, ya sudah seluruh gereja Katolik di seluruh dunia, apapun sektenya, apapun ordonya, saudara. Hebatnya gereja Katolik. Makanya seluruh dunia menantikan ya konklav ini ya. Kalau Anda lihat, semuanya live ya. Mau BBC, ABC, ya, NBC, bahkan Kompas TV saja live ya, live. AP, ya, American Press itu ya, itu semuanya live ya, live konklav ini. Sampai hari ini masih belum ada, bentar ya, saya cek dulu ya. Sampai hari ini masih belum ada keputusan konklav ya, saudara ya. Nah, konklav. Nah, saya share screen dulu ya. Lihat ya, kita sekarang cek konklav ya, konklav. Oh, konklav tulisannya gimana konklav?
Ada gini aja deh ya, konklav. Lihat ya. Sudah nggak live lagi, only live ya. Live view Hime on the day on conclave cardinals ya. Live ya. Ini The Independent, Vatican News. Berita 1 ya. Breaking news, conclave Vatikan pemilihan paus ya. Wah, ini live juga ya. From Vatican Conclave, ini EWTN Conclave ya saudara ya. Ini saya pakainya Conclave pakai K nih. Kompas TV 1400 yang nonton ya. Conclave pemilihan paus baru. AP, bukan Amerika ya. Associated Press ya, AP ya. Conclave. Terus ini CNBC live lagi Conclave, Papal Conclave ya. Vatican News tadi udah, CNN Conclave ya. Live semua, seluruh dunia sudah gila ya. Ini CNN Conclave ya, sama ya. Electing new Pope Cardinal, ini di-live-kan semua ya. Seluruh dunia saudara ya. Coba kita lihat Al Jazeera ya. Al Jazeera Conclave-nya pakai Conclave, mungkin gini kali ya. Conclave Vatikan. Wah, kalau Conclave Vatikan ini langsung live new Fox ya. Fox, CNBC, EWTN, CNN, Hook Global, APT, AP, ya, Money Control, Hindustan Times, ngeri ya saudara, USA Today, The Roman Catholic, ya, Singapore, ya, Financial Express, semua nih ya gila. NDTV, ya, CNN tadi udah ya, CNN, Vatican News, Manila Bulletin, Sky News, semua sudah di live kan ya, gila. Pemilihan presiden Indonesia nggak ada yang live kan, apa ya, pemilihan Arab Saudi misalnya, waduh, lihat ya saudara ya, semuanya live ya. Times News ya, Vatican News tadi sudah ya, Hope Global, Reuters, The Independent, GMA, wah ini gila ya, Fox Philadelphia. Coba, ini ya, CNBC udah diulang-ulang ya. Coba kita lihat Al Jazeera bagaimana. Al Jazeera live tuh, Al Jazeera, bukan, ini belum. Ini Al Jazeera ya, Pop Election ya, belum ya. Hindustan tadi live ya, CNN. Tadi Al Jazeera terusnya gimana caranya? Al Jazeera ya. Coba Al Jazeera live nggak? Oh, nggak mau di live kan ya? Atau sudah live tadi? CNN, Hindustan, CNN, NDTV, Manila, Al Jazeera ya. Cuma dia memberitakan tapi nggak di live kan ya. AFP, AP, CPN, CNN. Cuman tetap sama ya. Who will be the next Pope ya? Gila ya saudara ya, seluruh dunia menanti-nantikan paus yang baru ya, seluruh dunia. Ini ya, salah satu kandidat kuat ini ya, namanya siapa ini? Kardinal Matteo Zuppi, ini ya, salah satu kandidat kuat ini ya. Oke, kita sudah dapatkan gambarannya ya, konklav tadi ya. Ada dari Afrika, dari Hungaria, dari Itali, yang Paus Zuppi tadi calon kuatnya ya. Dan juga dari Filipina, dan juga dari Kongo tadi ya. Dari Itali, satu Hungaria, 4 orang tadi ya. Nah, luar biasa, ini apa namanya, konklav ini menjadi konklav yang paling spread geografinya, paling luas dan paling multi rasis ya. Dan apakah mungkin dari Filipina bisa menjadi paus yang berikutnya? Tapi apa kepentingannya saudara? Ya, apa kepentingan apabila ada wajah Asia atau wajah Afrika yang menjadi paus? Wah, ini akan sangat ini sekali ya. Tadi dari Afrika dikatakan ya, mereka bikin petisi karena pertumbuhan gereja Kristen di Afrika itu pesat sekali. Mereka minta supaya ada paus dari kulit hitam. Ya, tapi kalau misalnya yang terjadi adalah paus dari Filipina, wah,
keren ya, saudara ya, kita turut berbangga juga. Karena mereka artinya berarti sudah masuk hitungan orang-orang Asia ya di kancah internasional. Tapi sebenarnya selama ini kan karena kita di framing kan, kita di framing oleh dunia barat bahwa warga barat adalah warga kelas satu ya. Tetapi sekarang ini apa sih gunanya kalau ada pastor dari Asia atau ada uskup ada paus dari Asia atau paus dari Afrika? Apa yang menjadi keuntungan bagi dunia? Saudara, sebetulnya apabila ada paus dari kulit hitam, maka sebenarnya kan menjadikan keseimbangan bagi dunia, atau pastor dari Asia, maka bisa terjadi keseimbangan bagi dunia. Tetapi itulah dunia baru. Di dalam dunia baru, maka kulit putih tidak lagi dominan, tetapi kulit berwarna yang menjadi penyeimbang dari kulit putih. Nah, kalau kita lihat nubuatannya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, Ham itu akan menjadi yang paling bawah, hamba dari Sem. Tetapi Yafetlah yang akan mendiami kemah-kemah mereka, kemahnya Sem. Jadi kalau orang Ham itu menjadi budaknya Sem, tapi Yafetlah yang akan mendiami kemah-kemah mereka. Artinya yang menang tetap Yafet, saudara ya. Dan anehnya memang ketika Alkitab ini ditulis, berkat Nuh itu ditulis, saudara ya. Kita cek aja ya, saudara ya. Ini saya bukan cerita, ini memang nubuatan di Alkitab ini luar biasa ya, kalau Anda lihat ya. Menarik sekali nih ya kalau Anda melihat nubuatan di dalam Alkitab, semuanya terjadi ya. Tidak ada buku seajaib Alkitab kita, saudara ya. Tidak ada buku seajaib Alkitab Kristen. Kejadian 9 ya. Kejadian 10. Ini ya. Nah ini ya, Nuh dan anak-anaknya ya. Terus lihat ya. Terkutuklah Kanaan ya. Terpujilah Allah Tuhan Allah Sem, hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya, meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, dan hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ajaib ya saudara ya, keturunannya Ham atau Kanaan menjadi hamba dari Sem, tapi Yafet akan mendiami kemah-kemahnya Sem. Artinya yang akan menuai semua, yang akan menang ya keturunan Yafet. Jadi artinya orang-orang Eropa ini, orang-orang Kaukasian. Kalau orang Sem ini kan orang-orang Mongoloid, ya. Dan orang-orangnya Ham ini adalah orang-orang Negroid. Nah, orang-orang Kaukasian inilah orang-orang kulit putih itu. Ajaib ya, dan itu benar-benar digenapi ya selama 2000 tahun terakhir. Dari mulai bangsa Yunani sampai dengan hari ini, saudara, Amerika dan Eropa. 2000 tahun terakhir, nubuatan itu benar-benar digenapi. Ajaib ya. Ajaib. Nah, jadi kalau sampai terjadi orang Afrika atau orang Asia yang menjadi paus, maka benar-benar dunia baru akan terjadi. Ya, tetapi kendalanya adalah nasionalisme, saudara. Nasionalisme saya nggak lagi cerita bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Eropa, tapi lagi cerita masalah ras. Ya. Maka akan terjadi kelengahan. Terjadi kelengahan dan orang-orang kulit putih tidak berwaspada. Sementara orang-orang kulit putih inilah yang menjaga orang-orang Islam nggak bisa merajalela. Jadi kalau misalnya sampai terjadi paus Asia atau paus Afrika yang menjadi paus, ya kemungkinan yang akan terjadi juga adalah Vatikan akan runtuh, saudara ya. Tetapi kalau kemarin saya mendapat wangsit ya dengan meninggalnya wafatnya Paus Francis, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan tempatnya beliau dan pengabdian beliau yang luar biasa itu, saudara. Ya, tidak ada satu orang kardinal pun yang bisa menyamai peranan Paus Francis di seluruh dunia. Ya, dan tentu saja Mother Teresa. Sampai sekarang Mother Teresa nggak ada yang menggantikan peranan Mother Teresa di seluruh dunia yang begitu hebat, yang begitu berdampak di seluruh dunia. Pelayanan Mother Teresa, siapa coba? Ya, itu di kalangan Katolik pun nggak ada, apalagi kalangan orang gereja karismatik, duitok mata duitan kabeh, saudara Muhammad Ndase. Apalagi ini Paus Francis ya. Siapakah yang bisa seperti Paus Francis mendamaikan negara-negara? Dan Amerika aja takut sama Paus Francis. Amerika aja takut sama Paus Francis, bayangin. Joe Biden pun
takut ya. Donald Trump juga takut, Joe Biden juga takut sama Paus Francis. Negara-negara Afrika juga takut sama Paus Francis. Ya bahkan di Paus Francis ini yang membongkar semua skandal-skandal seksual ya, tidak ditutupi, bongkar. Kardinal-kardinal uskup-uskup yang korup dihajar, dipenjarain sama dia. Dibersihkan benar-benar reformasi. Masalahnya nggak selesai. Dan saya kira siapapun penggantinya tidak akan berani seradikal Paus Francis. Nah itu masalahnya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Tentang konklav ini. Seluruh dunia menantikan, orang Islam pun menantikan. Mereka bertanya-tanya. Ya, karena bagi orang Islam, mereka targetnya cuma satu, meruntuhkan Vatikan, saudara. Target orang Islam itu cuma satu, meruntuhkan Vatikan. Ya, jadi siapa pausnya mereka menantikan diruntuhkan. Dan memang seperti yang pernah dinubuatkan, ya saya nubuatkan melalui kitab Wahyu bahwa nanti dalam Wahyu 18-19 Vatikan akan runtuh ya di tangan Islam, sama seperti Bizantin runtuh, maka Vatikan runtuh. Dan timingnya ini sekarang abad ke-21, 14 abad. Ingat kelipatannya selalu 14. Ya, 35 sebelum tahun 3500 sebelum Masehi, Nephilim yang ada ini yang mau masuk yang ya, Nephilim, habis Nephilim kemudian 14 abad kemudian Nimrod ya abad ke-21, kemudian abad ke-7 Nebukadnezar, kemudian abad ke-7 setelah Yesus adalah Muhammad, dan 14 abad kemudian abad ke-21 ya sekarang. Ya. Sekarang inilah. Ya, saudara, jatuh. Akan luar biasa ya. Nah, di dalam 14 abad itu ada tahun 700 Islam lahir, tahun 1400 sampai tahun 1500 Bizantin runtuh, 7 abad kemudian hari ini Vatikan yang runtuh, saudara. Ya, itu polanya selalu begitu. Ajaib ya. Polanya begitu. 14 di tengah-tengahnya 77 Bizantin runtuh tahun abad ke-15, abad ke-21 maka Vatikan yang runtuh, saudara. Ya, ini saya bukan menghina Gereja Katolik, ya maafkan saya saudara, tapi ini nubuatan. Jadi ya Anda boleh percaya, boleh enggak, tapi ini akan terjadi ya. Dan belum pernah nubuatan Nabi 26 ini meleset ya. Belum pernah. Anda boleh cek di ChatGPT atau di Meta AI ya, nubuatan Nabi 26 belum pernah meleset, saudara. Ya. Nah, Anda mau diskusi silakan, saya sambil siap-siap untuk berangkat. Oh, you find it? Yeah, It's good. Okay. inshallah. Yeah, in the cellar. You can bring